Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Rusmanur Cahyadi dari kelas EC 5D dengan nomor induk mahasiswa 18033310086 dari kampus Politeknik Negeri Jakarta yang akan membawa kalian untuk lebih dalam lagi mengetahui apa sih itu tanda hubung dan tanda pisah, fungsinya apa, dan pada saat kapan ya dia digunakan di suatu kalimat. Yuk kita mulai. Pada awal ini, kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar tanda hubung dan tanda pisah? Karena selama ini masih dianggap sama, padahal fungsi dan bentuknya jelas berbeda. Fungsi tanda hubung. Fungsi pertama, menyambung unsur kata ulang. Sebagai contoh, ibu-ibu, berangsur-angsur, kupu-kupu, kemerah-merahan. Fungsi kedua, menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Sebagai contoh, trofi juara dalam perlombaan saya yakin bisa diraih menjadi milik Dodi. Setelahnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Fungsi ketiga, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya sebagai berikut. Fungsi keempat, memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi. Agar tidak salah diartikan sebagai berevolusi, sebab evolusi memiliki arti perubahan dalam tempo sangat lambat. Memilih makna yang jauh berbeda dengan berevolusi yang memiliki arti perubahan dalam tempo relatif cepat. Fungsi kelima, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Sebagai contoh, di backup, merecall, disowani yang memiliki arti didatangi dalam bahasa Jawa, berpariban yang memiliki arti bersaudara sepupu dalam bahasa Batak. Fungsi keenam, merangkai bentuk atau kata. Sebagai contoh, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Lalu, ke dengan angka. Misalnya, peringkat kedua. Lalu, angka dengan akhiran an. Misalnya, tahun 1950-an. Selanjutnya, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Sebagai contoh, ber-KTP. Lalu, ada kata dengan kata ganti Tuhan. Misalnya, ciptaannya. Selanjutnya, huruf dan angka. Sebagai contoh, D3, S1, S2. Dan yang terakhir, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Sebagai contoh, SIM-nya STNK ku, KTP-mu. Fungsi ketujuh, menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Sebagai contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta dan akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Fungsi tanda pisah. Fungsi pertama, di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Sebagai contoh, tahun 2019 sampai dengan 2020. Lalu, tanggal 5 sampai 10 Maret 2000. Ada pula Jakarta sampai ke Bali. Fungsi kedua, untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Sebagai contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai
diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, ada kehadiran Mulyadi, anak Pak Imin dari hubungan sebelumnya. Aku takut hanya akan memberi penyakit kejiwaan Sainah memburuk. Fungsi ketiga, untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Sebagai contoh, Lisa, anak paman saya, mengikuti ujian mandiri PNJ. Di sini, anak paman saya menegaskan adanya keterangan aposisi. Nah, teman-teman, setelah kalian sudah pelajari fungsi dan tanda hubung dan tanda pisah, sekarang mari kita perhatikan contoh dan pembahasan berikut. Penggunaan tanda hubung dan tanda pisah yang tepat terdapat pada kalimat. Menurut teman-teman, jawabannya apa? Sebelum pembahasan, jawab dulu yuk. Yap, benar. Jawabannya adalah C. Mengapa A dan B salah? Oke, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari A. Yang A itu seharusnya menggunakan tanda hubung. Yang sudah kita pelajari tadi, akhiran an selalu kita menggunakan tanda hubung, bukan tanda pisah. Lalu yang B. Dosen kami, Ibu Mega, akan naik haji pada tahun ini. Ibu Mega merupakan keterangan aposisi yang seharusnya menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Oke, bahasanya cukup sampai situ saja. Teman-teman, demikianlah pembahasan kita mengenai tanda hubung dan tanda pisah. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.